Mata kuliah Biologi Molekuler 1, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Topik: Metode seleksi dan screening DNA rekombinan dalam sel prokaryotik bagian ketiga. Topik: modifikasi asam nukleat dan protein. Medio 2020. Protein yang akan dibahas meliputi pendahuluan, modifikasi asam nukleat atau protein, tag untuk protein fusi, dan berbagai protein fusi. Faktor ekspresi seringkali menghasilkan protein fusi. Sebagian dari protein ini berasal dari urutan pengkode dari vektornya, sedangkan bagian lainnya berasal dari urutan gen yang diklon. Dengan demikian, protein yang dihasilkan merupakan protein hasil modifikasi, sehingga disebut sebagai protein fusi. Protein fusi dapat dideteksi dan dimurnikan dengan mudah. Protein rekombinan dapat dimodifikasi ketika dikloning di dalam plasmid vektornya. Modifikasi asam nukleat atau protein ini dimaksudkan untuk meningkatkan ekspresinya, misalnya dengan membuat fusi dengan sumu, protein sumu. Kemudian tujuan lainnya bisa untuk meningkatkan kelarutan protein rekombinan. Tujuan lain adalah penempatan protein yang akan diekspresikan ini di dalam bagian sel. Misalnya, dapat diarahkan keluar dari sel atau di ruang periplasma atau di daerah membran dan sebagainya. Tujuan lainnya adalah meningkatkan deteksi protein yang diekspresikan, misalnya dengan green fluorescent protein tag yang dapat dideteksi fluoresensinya, atau bisa dideteksi dengan antibodi yang spesifik secara Western blotting, dan juga dapat memudahkan proses purifikasi protein rekombinan, misalnya dengan ion exchange chromatografi atau affinity chromatografi. Ada beberapa tags untuk protein fusi rekombinan ini. Tag protein adalah urutan peptida yang ditambahkan pada protein rekombinan. Tag protein ini bisa berupa peptida yang kecil seperti polyhis atau flag atau mite. Selain itu, juga bisa tagnya berupa protein atau peptida yang besar. Contohnya, maltose binding protein atau chitin binding domain atau cellulose binding domain, dan glutathione S transferase atau GST. Berikut ini merupakan berbagai protein fusi yang banyak digunakan orang. Pertama, protein fusi histag, protein fusi beta galaktosidase, kemudian protein fusi di dalam lambda GT11, dan protein fusi GST. Protein fusi histag. Vektor ekspresi memiliki urutan nukleotida yang akan mengkode urutan oligohistidin pada protein rekombinan tersebut. Sebagai contoh, PET15B memiliki urutan nukleotida yang akan mengkode oligohistidin. Urutan ini terdapat pada daerah sebelum atau setelah adanya multiple cloning site. Pengaturan apakah protein fusi ini ada di bagian ujung N atau ujung C dapat dibuat dengan melakukan cloning pada bagian depan atau bagian belakang dari urutan histag ini. Oligohistidin memiliki afinitas yang tinggi untuk ion logam divalen seperti nikel. Dengan memberikan tag protein oligohistidin ini, maka akan
memungkinkan purifikasi protein ini dengan mudah dengan cara mengikatkan proteinnya itu pada suatu matriks yang mengandung nikel, sehingga protein rekombinan ini terikat, sedangkan protein yang tidak memiliki urutan oligohistidin akan dikeluarkan dari kolom. Kemudian dibilas untuk membersihkan protein-protein untarget pada matriks. Kemudian protein yang terikat pada nikel ini bisa dielusi dengan pemberian imidazol. Histag sendiri yang ada pada protein rekombinan ini bisa dipotong, ya, dipotong dengan menggunakan enzim enterokinase yang tidak akan merusak protein rekombinannya. Protein fusi beta-galaktosidase. Hampir semua plasmid mempunyai gen beta-galaktosidase. Contohnya plasmid PUC. Pada plasmid yang demikian terdapat promoter laktat dan gen laktat yang mengkode protein beta-galaktosidase. Pada gen ini terdapat daerah yang disebut sebagai multiple cloning site, tempat gen target dapat disisipkan. Bila penyisipan ini berada pada reading frame yang sama, maka dibentuk protein fusi yang tepat dengan ujung N-terminal adalah sebagian protein beta-galaktosidase dan pada ujung karboksilnya protein target. Keberadaan protein beta-galaktosidase ini membantu protein fusi agar tidak membentuk agregat. Fusi protein dalam lambda GT11. Faga ini memiliki daerah regulator lak dan gen laktat. DNA target dapat disisipkan pada gen laktat. Bila penyisipan ini tepat, maka akan dibentuk protein fusi dengan ujung N-terminal adalah sebagian dari protein laktat dan bagian karboksilnya, ujung karboksilnya adalah protein fusi. Deteksi protein fusi yang dihasilkan oleh lambda GT11 dapat dideteksi dengan keberadaan aktivitas enzim beta-galaktosidase yang mengubah X-gal yang ditambahkan pada permukaan agar sehingga terbentuk warna biru. Selain itu, deteksi ini dapat juga dilakukan dengan antibodi. Faga lambda yang berisi insert dicampur dengan bakteri, kemudian disebar di atas permukaan agar seiring dengan pertumbuhan sel, maka permukaan agar akan ditutup oleh lapisan sel-sel bakteri. Keberadaan lambda faga akan ditunjukkan dengan terdapatnya daerah bening di permukaan agar ini. Otomatis, protein yang dihasilkan juga ada di daerah bening tersebut, tetapi kita tidak tahu protein target itu ada di daerah yang mana. Daerah mana daerah bening ini, di antara daerah bening itu yang mengandung protein target. Kita dapat deteksi dengan cara protein yang dihasilkan dipindahkan ke membran filter. Filter ditempelkan pada permukaan agar, kemudian protein ini di blotting dengan antibodi yang khusus untuk beta-galaktosidase. Kemudian antibodi sekunder ditambahkan yang bisa membawa senyawa yang atau molekul yang radioaktif, bisa langsung dideteksi keberadaan antibodi yang mengikat
protein beta-galaktosidase tadi. Cara lain bisa dengan penambahan antibodi sekunder yang dilabel dengan enzim tertentu. Enzim ini nanti akan dipakai sebagai pengenal keberadaan antibodi pertama. Keberadaan beta-galaktosidase atau protein target dapat dideteksi dengan menambahkan substrat untuk enzim pada label antibodi sekunder tadi, sehingga dapat diketahui di antara daerah bening ini mana yang membawa fusi protein target. Protein TAG dengan glutathione S transferase atau disingkat GST TAG. Fungsi dari penambahan TAG dengan glutathione S transferase ini adalah untuk meningkatkan ekspresi protein fusi dan membantu kelarutan proteinnya. Protein fusi TAG dapat dimurnikan dan dideteksi berdasarkan kemampuan enzim GST ini untuk mengikat substratnya, yaitu glutathione atau GSH. Ini adalah akhir video tentang modifikasi asam nukleat atau protein. Sebagai latihan, kerjakan soal berikut ini. Cari sebuah artikel eksperimental yang di dalamnya berisi cloning, ekspresi, produksi gen target, atau cara pemurniannya. Pelajari TAG yang digunakan, tujuan pemberian TAG, dan keberhasilannya. Terima kasih.